حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah memulai pada bab yang pertama tentang niat. Kita sudah kaji juga ayat-ayat tentang niat itu, dan kita sudah membahas hadis-hadis tentang niat ini, sudah sampai ke hadis yang kelima. Sekarang kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang keenam. Tafadhal Ustaz Abdullah untuk membacakan hadis yang keenam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zahri radhiyallahu anhu ahadil ashratal mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatal wada' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja' ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathulutsu ya Rasulullah qala ath-thulutsu wath-thulutsu katsir aw kabir innaka an tadhara warathataka aghniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik fi imra'atik qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah. Ya, hadis yang keenam ini menjelaskan ada seorang sahabat yang dikunjungi atau ditengoki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara sahabat ini lagi sakit dan sakitnya sudah cukup serius. Kemudian ketika Rasulullah menjumpainya, sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya harta yang sangat banyak, sementara orang yang mewarisi aku hanyalah satu orang anakku. Ya, ahli warisnya cuma satu. Apakah boleh saya mensedekahkan harta saya separuhnya?" Karena ahli warisnya cuma satu, perempuan lagi. Dia minta izin untuk dibolehkan mensedekahkan atau menginfakkan separuh dari harta kekayaannya. Asyatr, ya, separuh. Kata Rasulullah, jangan. Ya. Lalu dia tawarlah, ya, kalau sepertiganya bagaimana ya Rasulullah? Ya. Dia turunin dari setengah jadi sepertiga dari hartanya.
Lalu Rasulullah berkomentar, ya, 1/10 itu sudah banyak, ya, sudah besar. Kamu tinggalkan anakmu pewaris harta itu dalam keadaan berkecukupan, karena harta yang kamu tinggalkan itu banyak, lebih baik daripada kamu tinggalkan kemudian dia meminta-minta kepada masyarakat. Subhanallah, kalau kita lihat fenomena ini, sahabat itu ingin menginfakkan sebagian besar hartanya di jalan Allah, tapi dia juga ingin meninggalkan untuk ahli warisnya separohnya. Tadinya pengen lebih besar, tapi dilarang oleh Rasulullah. Ketika kemudian dia infakkan 1/3, dibenarkan, dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kamu tinggalkan ahli warismu itu dengan harta yang banyak, ya, lebih bagus ketika mereka ahli waris itu menerima harta warisan, kemudian dia berkecukupan karena harta yang dia terima dari orang tuanya banyak. Itu jauh lebih baik ketimbang, ya, mereka kemudian bergantung kepada orang lain, karena warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu sampai disedekahkan semuanya. Jadi meninggalkan ahli waris dengan harta yang cukup, ya, itu jauh lebih baik ketimbang dia ditinggalkan tanpa warisan yang cukup. Lanjutan tadi hadis itu enggak terus ya. Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Iya. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, aku akan meninggalkan sahabat-sahabatku, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, ketika kamu tinggalkan sahabat-sahabat kamu, lalu kamu lakukan perbuatan yang baik, itu nilainya menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika kita meninggalkan, ya, sahabat-sahabat kita, orang lain, hendaknya kita tinggalkan dengan amalan yang soleh, yang baik, yang nilainya menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lanjut ke hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, hadis ini Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat tampang, tidak melihat bentukmu, ya, fisikmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah akan melihat hatimu dan juga amalanmu. Dalam hadis ini kita pahami bahwa, ya, hati itu begitu penting, ya, dia organ yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat fisik kita, apakah ganteng atau biasa saja, apakah cantik ataukah biasa. Allah tidak melihat fisik kita, ya, tidak melihat rupa kita, tapi yang dilihat adalah hati kita. Yanzuru ila qulubikum
wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati kita dan amalan kita yang merupakan manifestasi dari hati kita. Ya. Nah, karenanya kita perlu lebih peduli untuk memperhatikan hati kita, tempat bersarangnya niat pada diri kita ini. Hati ini tempat kita berniat. Perhatikan itu. Sebab itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat hati kita dan juga amalan kita. Amalan yang merupakan manifestasi atau ekspresi dari niatan kita yang ada di dalam hati kita. Jangan kemudian kita cenderung pada fenomena yang banyak dilakukan sekarang. Orang memperhatikan tampilannya, tampilan fisiknya, wanita tampilan kecantikannya, tampilan pakaiannya, aksesorisnya, sampai kendaraannya. Orang begitu banyak menginvestasikan ya, dari kekayaan dan materi yang dimiliki untuk hal-hal fisik, hal-hal materialis. Padahal itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia luput perhatiannya pada hatinya itu, tempat bersarangnya niat seseorang. Nah, karenanya di ayat lain Allah mengingatkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, lalu dia berzikir mengingat Allah, kemudian dia melakukan salat. Ya. Perhatian kita kepada hati kita hendaknya lebih besar ketimbang perhatian kita kepada fisik kita. Hadis berikutnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah. Iya, dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya, berperang karena caupanismenya, ya, memperjuangkan golongannya, berperang karena faktor lain. Yang mana di antara yang dilakukan itu yang termasuk berperang yang fisabilillah, berperang di jalan Allah. Setelah ditanyakan tentang orang-orang yang melakukan perjuangan karena motivasi-motivasi yang lain, lalu Rasulullah menjawab ketika ditanyakan manakah yang bernilai fisabilillah, kemudian beliau mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, berjuang agar kalimat Allah, kalimat tauhid menjadi tegak, menjadi tinggi, ya. Orang yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid, itulah orang yang berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak memilih salah satu di antara contoh-contoh yang disebutkan tadi, tapi beliau memberikan jawaban, barang siapa yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, itulah orang yang berjuang fisabilillah. Ya. Bisa jadi dia berjuang, dia sebagai
guru, ya. Tapi untuk menegakkan tauhid, dia masuk dalam perjuangan fisabilillah. Bisa jadi dia menjadi dai yang berjuang di daerah pedalaman, walaupun barangkali honornya kecil, ya, dapat fasilitas yang sederhana, tapi dia berjuang untuk tegaknya agama Allah, maka dia adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah. Lanjut. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima fal-qatil wal-maqtulu fi an-nar. Qultu ya Rasulullah hadha al-qatilu fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Iya. Hadis ini menjelaskan apabila dua orang muslim berkelahi, berperang, bunuh-membunuh, maka yang terbunuh dan yang membunuh itu tempatnya di neraka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini yang terbunuh wajar dia kalau masuk neraka, tapi bagaimana yang membunuhnya? Ya, padahal dia nggak mati. Ya. Kata Rasulullah, karena yang membunuhnya itu niatannya adalah untuk membunuh lawannya. Ya, jadi yang dilihat adalah niatannya. Sekalipun dia nggak terbunuh, tapi niatan dia adalah untuk membunuh lawannya. Yang terbunuh dan yang dibunuh, keduanya ditempatkan di dalam neraka. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa yang membunuh itu, ya, yang tidak terbunuh, dia juga di neraka. Karena niatan awalnya dia ingin membunuh lawannya. Tapi ya, niatan dia untuk membunuh lawannya, dia sudah membunuh lawannya, dia belum terbunuh, tapi niatannya adalah untuk membunuh itu. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya ditempatkan di dalam neraka. Nah, yang tidak terbunuh tadi, ya, dia juga ditempatkan di dalam neraka karena niatan dia awalnya adalah untuk membunuh lawannya. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya, niatannya. Ya. Dia akan ditempatkan di dalam neraka karena niatannya sejak awal untuk membunuh lawannya, walaupun dia nggak terbunuh. Wallahu a'lam. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sholat seseorang di masjid nilainya 20 sekian kali lipat daripada sholatnya di rumahnya atau di tempatnya atau di pasarnya. Mengapa demikian? Karena orang yang sholat di masjid itu dia
awali dengan berwudu di tempatnya. Ya, berwudu dari rumahnya, kemudian dia melangkah ke masjid. Setiap langkahnya itu menambah derajatnya. Langkah yang lain itu menghapus dosanya. Ya. Jadi langkah yang satu menuju masjid itu mengangkat derajatnya, dan langkah yang satu lagi itu menghapus dosa-dosanya. Ya, itu kalau dia melangkah sampai dia masuk ke masjid, kemudian dia sholat di masjid itu, lalu dia menanti sholat tahiyatul masjid, maksudnya dia sholat tahiyatul masjid, lalu dia duduk menanti sholat fardu. Penantian sholatnya itu, misalnya dia nanti setengah jam atau 10 menit sampai kemudian azan dan qomat. Penantiannya itu terhitung seperti dia lagi ibadah, selagi sholat itulah yang menahan dia. Arti penantiannya untuk sholat, ya. Penantiannya itu terhitung bagaikan dia sholat terus-terusan. Wa huwa fis sholati man tazara sholat. Dia itu dihitung bagaikan dalam sholat terus-terusan selagi dia nungguin sholat. Dan malaikat-malaikat itu mendoakan dia. Ya. Doanya itu malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat kepada orang itu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah orang itu. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Rahmati dia, ya ampuni dia, terima tobatnya. Malam yu'zi fihi, malam yuhdis fihi, selagi dia enggak melukai orang lain. Ya. Jadi keberadaannya di masjid enggak melukai dengan ucapannya atau perbuatannya, enggak melukai orang lain, dan selama dia masih dalam keadaan wudu. Ya. Malam yuhdis fihi, selama dia tidak batal. Jadi subhanallah, luar biasa nilainya sholat di masjid itu. Apalagi kalau diawali dengan berwudu, lalu dia berjalan menuju masjid, niatannya semata-mata untuk sholat aja, bukan untuk yang lain. Bukan untuk ketemu janjian bisnis di masjid, bukan. Tapi semata-mata untuk sholat. Langkahnya menghapus dosanya, mengangkat derajatnya, dan ketika dia tiba di masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, lalu dia menanti sampai sholat berjamaah, penantiannya itu dinilai bagaikan dia sholat terus-terusan, dan malaikat itu kemudian mendoakan dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah limpahkan rahmat kepadanya, ya Allah terima tobatnya. Itu terus berlanjut selagi dia tidak melukai orang lain, baik dengan perbuatannya ataupun ucapannya, dan selagi wudunya masih terjaga. Nah karenanya sunnahnya ketika kita berada di masjid itu selalu menjaga wudu kita, agar doa malaikat untuk kita terus berlanjut. Hadis berikutnya, wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة
wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Iya. Ini hadis qudsi, ya. Hadis qudsi artinya hadis yang isinya dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan baik, hamma bihasanatin, dia berkeinginan, bertekad untuk melakukan perbuatan baik, tapi kemudian tidak dilakukannya, baru cuma keinginan saja, tercatat sebagai satu kebaikan. Kalau dia berkeinginan untuk melakukan perbuatan baik, lalu diimplementasikan, diamalkannya keinginan itu, maka tercatatlah dia menjadi 10 kebaikan. Bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Subhanallah, luar biasa. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan yang negatif, lalu dia mengurungkannya, keinginan itu nggak jadi, tercatatlah sebagai satu kebaikan, karena dia mengurungkan niatnya. Barang siapa yang berkeinginan berbuat negatif, lalu dia lakukan perbuatan negatif itu, maka tercatatlah sebagai satu kesalahan untuk dirinya. Subhanallah, Allah maha sayang kepada kita. Niatan baik saja walaupun baru niat itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Tapi ketika diimplementasikan, maka bernilai menjadi 10 kali lipat. Bahkan bisa lebih besar sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lebih. Sebaliknya, ketika orang berniat untuk melakukan yang negatif, lalu dia urungkan niat yang buruk itu, dia dapat satu kebaikan. Ya. Barang siapa yang menginginkan satu keburukan dan kemudian dilakukan keburukan itu, maka tertulislah satu kejahatan atas dirinya. Ya. Allah begitu sayang sama kita ketika perbuatan yang buruk itu nggak dilipat gandakan sampai berkali lipat, hanya sebagai satu keburukan. Nah, karenanya kalau kita memahami hadis ini, hendaknya kita selalu berinvestasi dengan niatan-niatan baik yang kita lakukan, dan sebaiknya niat-niat baik itu kita implementasikan agar bernilai sampai 10 kali lipat, bahkan sampai berpuluh, beratus kali lipat. Tapi sebaliknya, ketika ada niatan buruk, diurungkan, dibatalkan agar dia bernilai sebagai satu kebaikan. Dan seandainya niatan buruk itu diimplementasikan, maka dia tercatat sebagai satu keburukan. Alangkah menyesalnya seseorang ketika ditimbang amalannya, yang baiknya dilipat gandakan sampai 10 sampai ratusan kali lipat, sementara yang buruk nggak dilipat gandakan, tapi ketika ditimbang masih banyakan timbangan kejahatannya. Alangkah menyesalnya orang itu. Ya. Yang buruk nggak dilipat gandakan, tapi timbangannya menjadi lebih berat karena ya, banyaknya kejahatan itu. Dan berbahagialah orang yang kebaikannya lebih banyak dan lebih berat dari timbangan keburukannya. Masih ada? Ya, sudah selesai. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan niat. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya niat itu di dalam hati kita. Hendaknya ya, setiap perbuatan dan ucapan kita itu hendaknya dilandasi dengan niat yang baik, agar supaya dia bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya mengikuti acara kajian Riyadhus Shalihin ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal